Baik, selamat sore, selamat malam semuanya. Eh, kita berjumpa lagi untuk video terakhir untuk mata kuliah Cross Cultural Management. Karena ini menjadi pertemuan ke-14, di mana pertemuan ke-15 kita akan kuliah dengan dosen praktisi, sehingga ini akan menjadi kuliah asinkronus terakhir untuk semester ini, terutama untuk mata kuliah Cross Cultural Management. Ya, masih bersama dengan saya, Irfan. Dan di sini ya, di pertemuan ke-14 ini kita akan belajar tentang konflik dan perbedaan dari budaya. Artinya kita lebih merujuk pada konflik yang bisa terjadi karena perbedaan budaya. Oke. Nah, jadi seperti gambar di situ kalian bisa melihat tentang adanya apa ya, ada orang sedang melaksanakan sebuah kegiatan budaya mungkin, tetapi yang lainnya hanya termenung, tidak ikut merasakan dan lain sebagainya, ya. Nah, sasaran pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah menyadari bagaimana budaya itu bisa mempengaruhi seseorang berkomunikasi dalam kondisi konflik. Ya, kemudian yang kedua adalah memahami bagaimana nilai budaya yang berbeda-beda itu bisa mempengaruhi cara orang dalam memandang, ya, cara orang dalam memandang dan mengelola konflik mereka. Kemudian juga menyadari bagaimana keterampilan komunikasi itu dapat mengubah cara orang dalam memandang sifat konflik dan sikap mereka yang terlibat. Ya, nah tentang Hofstede ya mungkin kalian juga kita dari awal banyak tuh kita gunakan teorinya beliau. Karena beliau itu memang seorang eh, psikologi sosial ya, psikolog sosial dari Belanda. Beliau juga pernah menjadi karyawan di IBM dan beliau adalah profesor dari Emeritus of Organizational Anthropology and International Management at Maastricht University in the Netherlands ya, di Belanda. Jadi beliau mengatakan bahwa budaya itu lebih sering menjadi sumber konflik daripada sinergi. Artinya untuk membuat perbedaan-perbedaan budaya itu bersinergi itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Budaya itu menjadi sumber konflik, bukan menjadi sumber sinergi. Dan perbedaan budaya itu merupakan gangguan yang paling baik, the best gitu ya. Dan sering bisa menjadi bencana kalau kita gagal atau tidak bisa mengelolanya dengan baik begitu. Nah, sifat konflik itu sendiri. Jadi Sapiro dan Kulik itu menjelaskan tentang definisi konflik itu bahwa konflik itu melibatkan banyak disiplin ilmu ya. Jadi beda disiplin ilmu bisa saja dia memiliki arti yang berbeda ya. Arti konflik di psikologi itu berbeda dengan arti konflik di sosiologi, beda dengan di antropologi, beda dengan di komunikasi begitu. Jadi kalau misalnya dikatakan uh, konflik itu merupakan terjadi karena perebutan sumber daya gitu ya. Misalnya kalau memang ada sumber daya yang diperebutkan maka akan terjadi konflik. Nah, ini menjadi definisi yang lain lagi gitu ya, dari konflik itu sendiri merujuk pada disiplin ilmu masing-masing. Nah, kemudian model gaya konflik. Nah, jadi model gaya konflik ini ada yang dirancang oleh Thomas dan Kilman ya, yaitu digunakan secara luas oleh para konsultan untuk menilai bagaimana gaya penanganan konflik itu bisa mempengaruhi dinamika pribadi dan kelompok. Jadi model tersebut itu memungkinkan seseorang itu ditempatkan dalam 5 kategori seperti yang ada pada gambar gitu ya. Yaitu ada competing ya, mereka bersaing, ada collaborating, mereka saling bekerja sama, ada compromising, mereka saling berkompromi, avoiding, saling menghindar, dan accommodating. Nah, jadi kelima kategori ini merupakan asumsi dari dua faktor dalam gaya konflik seseorang, yaitu asertif atau kooperatif. Ketika asertif, maka dia berkonsentrasi kepada diri. Nah, ketika kooperatif, maka dia berkonsentrasi kepada orang lain. Nah, jadi kalau yang paling baik kategori yang mana gitu ya? Kalau kita lihat ya paling paling baik adalah concern for self and concern for others-nya itu tinggi, asertif dan kooperatifnya tinggi, yaitu di mana di collaborating gitu. Mengapa itu bisa? Um, Kalau ketika collaborating itu menjadi yang paling baik, karena ketika dia asertif, artinya dia juga konsen pada dirinya sendiri, dia tidak merugi dirinya tidak merugi banget gitu ya, tetapi dia juga tidak merugikan orang lain begitu. Jadi yang didapatkan adalah win-win solution begitu ketika seseorang bisa berkolaborating.
daripada mereka harus saling avoiding dan lain sebagainya. Namun ketika mereka belum membangun itu menjadi tinggi, kalau misalnya mulai dari low assertiveness dan low cooperativeness, maka mereka akan belajar dulu dari avoiding, lalu mencapai ke compromising, baru berusaha mencapai collaborating. Andai kan collaborating tidak tercapai, mungkin di bagian compromising, ya mereka mungkin bisa mengarah kepada, kalau compromising itu tidak terjadi, mungkin mereka bisa menjadi ke competing, saling bersaing. Saling bersaing terjadi karena concern of for self-nya, keakuannya itu lebih tinggi daripada mereka ingin saling mempedulikan, begitu. Atau malah terjadi adalah accommodating, artinya untuk assertiveness-nya rendah, tetapi untuk kooperatifnya tinggi. Nah ini nampak seperti lita gitu ya, merugi diri dan menguntungkan orang lain. Tapi ini bukan solusi win-win gitu. Solusi win-win ada di collaborating, ya. Nah, ya ini adalah dua kayak konflik ya, ada ketegasan atau assertiveness dan cooperation. Nah, lalu budaya emosi dan konflik. Jadi sistem nilai budaya itu memiliki efek yang mendalam pada cara emosi itu dialami dan diekspresikan dan dikendalikan. Nah, Kumar itu mengadopsi definisi emosi sebagai suatu keadaan perasaan, intensitas perasaan yang tinggi yang berasal dari kemampuan fokus dari orang yang menjalankannya dan juga tujuan mereka. Jadi tujuan yang dikejar itu bagaimanapun bervariasi antara budaya sesuai dengan sistem nilai yang mereka anut. Jadi semakin jauh jarak antara budaya dan sistem nilai mereka, maka dugaannya semakin besar kemungkinan perbedaan yang dirasakan akan menyebabkan emosi negatif muncul, terutama ketika pertemuan lintas budaya itu bersifat tidak jelas dan tidak dapat diprediksi. Ya, nah, jadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Kumar. Yang pertama adalah orang-orang dengan budaya individualistis, yang budaya individualistis, mereka akan kurang dibatasi dalam kemampuan mereka mengatasi kebuntuan daripada negosiator dari budaya kolektivis. Nah, hal yang kedua adalah mereka yang berasal dari budaya kolektivis itu tidak mungkin merespon emosi secara terbuka. Mereka akan lebih banyak memendam dan lain sebagainya karena mereka lebih memendulikan orang lain begitu. Kewajiban mereka adalah menjaga keharmonisan kelompok, kemudian mereka menyesuaikan diri dengan cara-caranya sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengekspresikan frustasi mereka secara terbuka atau membuat tanggapan emosional secara individual. Nah, orang-orang dari masyarakat yang kolektivistik ini lebih sensitif terhadap emosi yang muncul dari pelanggaran norma relasional daripada kegagalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, jika perilaku emosional di dalam masyarakat seperti itu dirasakan mengancam keharmonisan, maka orang-orang akan menunjukkan perilaku tersebut cenderung dianggap tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya. Ya, nah, jadi meskipun ini masalah manajemen konflik, ya berikutnya kita belajar tentang manajemen konflik. Jadi meskipun seorang manajer itu diharapkan dapat menyelesaikan konflik sebagai bagian dari tugasnya, namun tugas tersebut bukan tugas yang mudah. Ya, ketika mereka dihadapkan pada kondisi konflik yang nyata, maka dia harus bisa memastikan bahwa perselisihan lokal itu tidak merusak seluruh organisasi. Mereka perlu memastikan itu. Kalau mereka gagal memastikan itu, maka perselisihan lokal itu bisa merusak organisasi. Nah, jadi sikap dan cara penanganan terhadap konflik itu sangat bervariasi dari satu budaya dengan budaya lain. Nah, perbedaan tersebut itu berkaitan dengan yang pertama, sejauh mana ketidaksepakatan dapat diterima dan oleh karena itu sejauh mana konflik itu bisa ditoleransi. Kemudian yang kedua itu adalah strategi yang harus diambil ketika menghadapi konflik. Strategi apa? Begitu. Nah, yang ketiga itu adalah saat ketika manajer perlu melakukan intervensi dan cara dia melakukan intervensi itu penting. Nah, sehingga manajer yang perlu untuk membekali dirinya dengan baik. Nah, resolusi yang dilakukan itu juga perlu dilihat gitu. Apa yang dilakukan gitu. Misalnya kondisi menang kalah, win lose gitu ya, pendekatan kompetitif. Yang seperti tadi kalau kalian lihat dari gambar yang 5 kategori itu kan nampak ya, pendekatan kompetitif, win lose itu di mana tujuan satu pihak dicapai dengan mengorbankan pihak lain. Namun yang paling baik adalah yang win-win solution. Kalian sering mendengar hal itu tentunya, yaitu pendekatan kooperatif di mana kedua pihak berkolaborasi untuk menghasilkan resolusi konflik yang menguntungkan keduanya. Nah, sebenarnya kalau kalian pernah membaca bukunya Stephen Covey gitu ya, juga masih ada yang lain itu seperti misalnya lost win. Lost win itu artinya kita merugi diri gitu ya, menjadi keset kakinya orang lain. Kalau dalam gambar yang tadi 5 kategori itu berarti kita accommodating, selalu mengakomodasi apa yang diinginkan oleh orang lain. Nah, itu juga sebenarnya kurang sehat ya. Apalagi yang parah itu adalah lose-lose gitu ya. Lose-lose itu lebih parah daripada avoiding gitu. Nah, jadi lose-lose itu adalah
kalau kalau saya nggak dapat itu, maka kamu juga nggak boleh dapetin itu gitu. Nah, jadi eh, saling memaksakan, kondisinya seperti itu. Nah, makanya kalau dalam 5 kategori yang tadi kalian lihat, kalau memang yang low assertiveness dan juga low cooperative itu, maka avoiding yang terjadi gitu ya. Jadi juga di dalam bukunya Stephen R. Covey itu menyampaikan bahwa kalau tidak bisa mencapai solusi win-win, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tidak ada transaksi. Itu lebih baik daripada bertransaksi, terjadi sebuah aktivitas bersama tetapi menang kalah, kalah menang ataupun kalah kalah. Ya, pilihan yang lebih baik kalau tidak bisa win-win, maka tidak perlu bertransaksi sama sekali. Nah, itu yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Ya. Nah, kita akan coba melihat bagaimana pengelolaan konflik di kawasan Asia Pasifik gitu ya. Jadi orang-orang di kawasan Asia Pasifik itu seperti halnya di kawasan lain itu seringkali berkonflik dalam hal negosiasi mengenai isu-isu mulai dari yang sangat spesifik hingga pertanyaan tentang pendirian industri atau kondisi kerja. Nah, bagi Lang dan Josh Ford itu adalah bahwa mereka yang terlibat seringkali memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana konflik itu harus dikelola dan apa yang nampak masuk akal bagi satu kelompok dapat aja terlihat aneh oleh kelompok lain. Dan metode dari manajemen konflik yang nampak alami dan efektif bagi orang Amerika bisa saja nampak tidak sama sekali produktif dan tidak pantas bagi orang Jepang. Gitu. Dan di sisi lain, meskipun orang Eropa biasanya lebih suka menangani konflik di luar kantor selama acara sosial, orang Singapura berbeda dengan orang Korea akan menganggap diskusi formal itu menjadi kondisi yang lebih tepat. Dan ketika kepentingan yang berbeda menyebabkan konflik di Indonesia, konflik kepentingan gitu ya, norma-norma sosial mengharuskan individu bersiap untuk menempati posisi kedua dan jika perlu mengesampingkan kepentingan pribadi untuk mencari kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan. Nah, seperti dalam Pancasila dan lain sebagainya di Indonesia kan kita sering diminta gitu ya, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini kan value-value yang ditanamkan di setiap negara itu berbeda. Nah, kita coba lihat Malaysia. Ya, Malaysia itu terdiri dari beberapa kelompok etnis. 61%-nya itu adalah orang Melayu, 27%-nya adalah etnis Cina, 8% adalah India. Ada juga ya dari Eropa, Timur dan Tengah, ya Timur Tengah, kemudian Kamboja, Thailand, Vietnam. Nah, kehadiran begitu banyak kelompok etnis membuat Malaysia itu menjadi negara yang menarik untuk dikaji dalam pengelolaan konflik untuk tingkat yang intrakultural. Ya, intrakultural itu adalah budaya di dalam negara itu sendiri. Mansor itu menganalisis nilai-nilai inti tertentu dari orang Melayu asli berlaku untuk masyarakat Malaysia secara umum, seperti kepedulian terhadap wajah. Kalau bahasa Teochew-nya tuh Ciamin Pue gitu ya. Nah, ini penting di semua kelompok etnis dan terkait dengan gagasan tentang martabat, bagaimana mereka melihat diri sendiri dan juga bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Contoh, saya pernah mendengar dari teman yang pernah tinggal lama di Malaysia begitu ya. Jadi dulu itu ketika Malaysia baru merdeka dari persemakmuran Inggris gitu ya. Eh, Terjadi sebenarnya ada pembagian kelompok ya berdasarkan eh, suku seperti itu. Jadi dianggap yang etnis Tionghoa itu lebih berada, kemudian mereka yang dari Melayu yang notabene adalah mayoritas itu lebih kurang mampu secara ekonomi. Sehingga ada kebijakan dari negara yang mengatakan bahwa apabila yang sakit ke rumah sakit itu adalah etnis Tionghoa maka bayar. Tetapi bagi mereka yang Melayu kalau ke rumah sakit maka akan dibantu sekian persen, itu bahkan ada yang digratiskan begitu. Tapi masyarakat Melayu di situ tidak mau diperlakukan seperti itu oleh pemerintah. Ya, mereka mengatakan kami tetap akan bayar, kami mampu bayar begitu. Karena apa? Mereka menjaga martabat mereka, bahwa mereka itu juga mampu secara ekonomi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini benar apa tidak, tapi ini pernah diceritakan oleh teman saya yang tinggal di Malaysia cukup lama. Kalau teman saya membohongi saya, berarti saya membohongi kalian. Tapi mudah-mudahan teman saya jujur kepada saya. Nah, kepedulian terhadap orang lain. Hal ini berkaitan dengan kemurahan hati, rasa hormat, kejujuran, ketulusan, ya bersikap jujur dan peduli dan lain sebagainya, ya. Nah, di Thailand, bagaimana dengan di Thailand? Thailand itu relatif homogen dibandingkan Malaysia. Jadi 85% itu penduduknya berbicara bahasa Thailand dan berbagi budaya yang sama. Jadi menurut
Rong Rengsuke dan Chan Sutus itu nama yang diberikan untuk Thailand itu negara senyuman. Jadi dengan setia mencerminkan keharmonisan sosial di negara itu. Jadi mereka terus menunjukkan bagaimanapun bahwa di balik senyum kolektif itu mereka menyembunyikan jaringan sosial yang kompleks di mana individualisme cukup dominan. Nah, akibatnya perilaku yang menyebabkan banyak kebingungan dan ketidaksepakatan di antara orang-orang non-Thailand, bukan orang Thailand yang mencoba berbisnis di negara itu karena masih belum begitu paham dengan budaya mereka yang disebut dengan negara senyum itu, ya. Nah, jadi ada cerita tentang keheningan yang suram gitu. Jadi seorang manajer Inggris itu yang kesal karena terus-menerus meminjam peralatan antar departemen secara tidak sah, menyerbu rapat yang diadakan oleh bawahannya di Thailand dan dengan keras mencaci maki orang-orang bertanggung jawab di depan rekan-rekannya. Tidak mau menghargai perilaku menghina dengan tanggapan orang Thailand itu tetap diam. Mereka tersenyum muram ya sampai manajer yang menyinggung itu pergi. Namun insiden itu diikuti oleh perlambatan kerja dan serentetan pengunduran diri personel kunci. Jadi ya ketika diomelin mereka nggak merespon gitu ya, mereka tetap diam aja, mereka tersenyum aja walaupun senyumnya muram begitu ya. Tetapi mereka tidak membalas gitu karena mungkin itu budayanya, sampai terakhir manajer yang marah-marah sendiri itu pergi. Tapi ketika dia pergi itu ya akhirnya mungkin ketika dia marah-marah itu menyebabkan sakit hati dan lain sebagainya kepada orang-orang talent tersebut, di mana akhirnya mereka ya mulai tidak, mereka terjadi demotivasi, kemudian sebagiannya mengundurkan diri dan lain sebagainya. Ya, lalu bagaimana dengan Korea Selatan? Nah, populasi di Korea Selatan juga sangat homogen, itu mencerminkan perbedaan dan persamaan antara sikap Barat dan Timur terhadap konflik. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Cho dan Park, itu muncul 4 karakteristik yang berkaitan dengan Korea Selatan. Yang pertama, orang Korea itu menyukai strategi non-kompetitif. Mereka tidak mendominasi dalam konflik tatap muka, ya. Dan orang Korea itu lebih suka memilih posisi yang lebih tinggi atau kepribadian otoriter untuk menyelesaikan konflik daripada mencoba mencari solusi integratif. Jadi mereka ya udah dengerin aja deh atasan gitu ya. Nah, kemudian orang Korea itu juga membedakan antara situasi di dalam kelompok dan di luar kelompok saat menangani konflik. Jadi ketika berhadapan dengan kelompok luar, strategi mereka sebanding dengan pendekatan kelompok dalam budaya Barat. Ya, jadi ketika mereka menghadapi orang sendiri, mereka tidak akan menggunakan kompetitifnya budaya, pendekatan kompetitifnya budaya Barat. Ya, mungkin mereka lebih lebih bisa diajak bernegosiasi ya dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka menghadapi orang luar, mereka akan fight begitu. Nah, dan orang Korea itu juga melakukan upaya dalam mengelola konflik di luar yang digunakan dalam situasi konflik tatap muka. Nah, ini adalah terakhir tentang mediasi dan transformasi konflik. Jadi gagasan transformasi konflik ini mendapat banyak perhatian dalam kaitannya dengan konflik antar negara. Ya, para pendukungnya itu melihatnya sebagai cara yang lebih radikal untuk menangani konflik dan efek jangka panjangnya. Jadi prosesnya itu melibatkan pertama-tama mengubah sikap, kemudian mengubah perilaku, kemudian baru mengubah konflik aktual yang bersangkutan dengan menunjukkan ketidaksesuaian dan menghilangkan konflik tersebut. Nah, menurut Bots, ya, transformasi konflik tidak lebih berkaitan dengan penyebab konflik. Dan ini melibatkan pelaksana transformasi pada tingkat pribadi, sosial, dan struktural. Jadi, lebih komprehensif seperti itu. Oke. Nah, mediasi itu diajukan sebagai instrumen transformasi yang mungkin ya, tetapi intervensi pihak ketiga tidak diperlukan jika pihak-pihak terlibat siap untuk memahami proses konflik dalam hal asumsi mereka sendiri serta dalam hal mereka yang berselisih dengan mereka. Jadi mediasi itu pada dasarnya butuh pihak ketiga begitu ya, tapi bisa juga tanpa pihak ketiga. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di e-learning silakan kalian download, ada bukan ya, mau download boleh, videonya ada, video kalian nonton videonya lalu kalian kerjakan secara berkelompok untuk studi kasus dari video tersebut. Itu saja untuk pertemuan kita ke-14 ini. Terima kasih untuk waktu kalian ya, dan selamat belajar.